nama saya Ella Anissa, NPM 17 10 10 30 11. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi dan privasi di tempat kerja. Nah, sebelumnya, dunia usaha semakin hari semakin berkembang. Hal itu dikarenakan perkembangan teknologi berkembang sangat pesat pula, serta didukung oleh penggunanya yang memanfaatkan berbagai macam teknologi seperti gadget, tablet, dan lain sebagainya. Namun, hal tersebut juga memberikan tantangan khususnya untuk privasi karyawan ataupun konsumen. Di sisi lain juga memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu kinerja karyawan akan lebih meningkat, sedangkan dampak negatifnya yaitu terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan di dalam suatu perusahaan. Nah, penggunaan teknologi seperti email akan memudahkan juga karyawan dalam kerja. Mereka dapat bekerja di kapanpun dan dimanapun mereka berada. Nah, selain itu, manajemen perusahaan juga perlu melakukan pengawasan agar penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan itu dapat diminimalisir. Pengawasan atau monitoring itu dilakukan dengan pembatasan media sosial, pembatasan internet, ataupun pembatasan media lainnya seperti email tersebut, agar karyawan dapat diatur atau perusahaan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan. Nah, lalu bagaimana mengelola karyawan melalui pemantauan? Nah, sebelumnya pemantauan itu adalah proses di mana mengamati karyawan yang sedang bekerja, baik dinilai dari kinerja prosesnya maupun kinerja hasilnya. Nah, tujuan dari adanya pemantauan ini adalah untuk mengetahui apa saja penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan, sehingga perusahaan dapat meminimalisir penyimpangan yang lebih luas lagi. Nah, selanjutnya penyimpangan itu dapat dilakukan dari berbagai macam segi. Yang pertama, apakah karyawan itu bekerja sesuai dengan prosedur atau tujuan perusahaan? Yang kedua, apakah dalam satu unit itu karyawannya bekerja semua atau tidak? Dan yang ketiga itu, dalam proses melakukan pekerjaannya apakah terjadi konflik antar karyawan, antar manajer, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, dalam melakukan pemantauan, perusahaan melakukan berbagai macam hal seperti pemanfaatan teknologi dengan menggunakan CCTV. Nah, CCTV-nya itu dipasang secara rahasia oleh perusahaan, tetapi hal tersebut dapat menimbulkan atau melanggar privasi karyawan serta etika dalam bekerja. Jadi perlu adanya komunikasi antara perusahaan dan karyawan agar tidak terjadi suatu hal yang merugikan kedua belah pihak. Pemantauan juga dilakukan secara aktif oleh perusahaan untuk mendorong etos kerja dan disiplin kerja. Tetapi bagi karyawan itu dapat mengganggu privasi mereka karena pergerakan mereka dirasa tidak bebas. Lalu ada alasan-alasan bisnis membatasi pemantauan. Pembatasan pemantauan ini dirasa karena kalau ada pemantauan maka dapat menimbulkan suasana yang tidak ramah dan mencurigakan. Hal ini dapat menimbulkan berbagai argumen bahwa pemantauan ini dapat menghambat kinerja yang efektif sehingga menimbulkan ketegangan di antara karyawan di dalam suatu perusahaan. Selain itu, karyawan juga berasumsi bahwa pemantauan dapat menimbulkan atau melanggar privasi mereka atau hak-hak dasar dari manusia. Nah, perlu adanya penyeimbangan kesesuaian di antara perusahaan dan karyawan. Perusahaan harus tetap transparan dan tanggung jawab dalam melakukan pemantauan sehingga tidak melanggar hak-hak atau privasi karyawan. Dan karyawan juga harus tahu bahwa pemantauan itu juga memiliki dampak positif bagi karyawan tersebut. Selain itu, pemimpin juga harus bisa memotivasi karyawannya bahwa kebijakan pemantauan itu dapat memberikan dampak yang sama-sama menguntungkan di antara perusahaan dan karyawan. Nah, mungkin sekian dari saya, kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, assalamualaikum guys, aku Faiz NPM 072. Sebelumnya maaf kalau aku tag-nya malam-malam karena video sebelumnya itu error ya, jadi tag-nya malam-malam pakai HP temanku. Ya, anyway, ada materi dari aku, materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pemantauan lain.
dari yang kami temukan itu ada dua pemantauan lain, yaitu pemantauan secara langsung dan tidak langsung. Yang pemantauan langsung yaitu berupa pengamatan langsung, yaitu biasanya sang pemantau itu bisa manajer atau yang lainnya yang seperti QC ya, quality control kayak gitu, itu datang langsung ke lokasi produksi atau ke tempat pelayanan atau ke dimanapun lah. Ini yang pengamatan langsung juga terbagi menjadi dua lagi, yaitu yang terencana dan tidak terencana. Pengamatan terencana itu biasanya sudah dijadwal ya, bisa harian, semingguan, atau kalau pakai sistem yang canggih itu bisa dipantau tiap jam gitu. Kemudian sifatnya itu pemantauan terencana itu lebih intensif. Sorry kucing. Kemudian pemantauan tidak langsung itu maksudnya pemantauan yang secara langsung tapi yang tidak terencana itu biasanya berupa sidak atau spontan. Spontan dari bisa dari manajer atau apapun itu sifatnya lebih supaya hasil dari pemantauan itu lebih natural, jadi tidak ada yang dibuat-buat. Kalau yang terencana itu kan yang mau dipantau itu tahu kalau hari itu mau dipantau. Kalau yang ini biasanya mendadak. Terus untuk pemantauan yang tidak langsung itu ada biasanya menggunakan laporan harian. Laporan harian ini aspek-aspek yang diperiksa itu biasanya jam masuk, proses kerja, terus kerusakan hasil, terus hubungan sosial atau kesehatan karyawan, atau hal-hal lain yang sesuai dengan concern dari perusahaan itu tersendiri. Mungkin kalau perusahaan di bidang pelayanan ya pelayanan kepada masyarakat bagaimana kayak gitu. Kemudian dari dua ini tidak menutup kemungkinan untuk bisa dikombinasikan itu antara pengamatan langsung dan tidak langsung gitu ya. Jadi ada pemantauan langsung yang tiap hari, kemudian ada yang langsung juga tapi yang tidak terencana, ada sidak kayak gitu. Tapi tetap ada pemantauan yang melalui laporan harian yang bisa laporan harian itu biasanya dikirim ke misalnya kantor pusat ya gitu. Ya begitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Sari, NPM 1910103003. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan dari kegiatan di luar jam kerja. Jam kerja, waktu istirahat. Waktu lembur diatur dalam pasal 77 sampai pasal 85 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di beberapa perusahaan. Jam kerja, waktu istirahat, dan lembur dicantumkan dalam perjanjian kerja bersama atau PKB. Sungguh melelahkan bukan? Bila kita harus bekerja berjam-jam di dalam dan di luar kantor seharian. Bahkan ada yang sampai lembur. Bagaimana dengan upah lembur kita? Berapa sih upah yang seharusnya sesuai untuk jam kerja kita tersebut? Belum lagi, di sela-sela jam kerja itu, karyawan juga berhak untuk mendapat jam istirahat dan waktu untuk beribadah. Pertanyaan-pertanyaan tersebut pasti sering terlintas di pikiran Anda, bukan? Sekarang, mari kita telaah bersama ya. Berapa lama? Apa yang dimaksud dengan istirahat kerja? Istirahat kerja adalah waktu untuk pemulihan setelah melakukan pekerjaan untuk waktu tertentu. Sudah merupakan kewajiban dari perusahaan untuk memberikan waktu istirahat kepada pekerjanya.
Undang-undang mengenai jam kerja. Jam kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan. Dapat dilaksanakan siang hari dan malam hari. Jam kerja bagi pekerja di sektor swasta diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 77 sampai dengan Pasal 85. Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja ini telah diatur dalam dua sistem, seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu 7 jam kerja dalam satu hari atau 40 jam kerja dalam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu, 8 jam kerja dalam satu hari atau 40 jam kerja dalam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu. Pada kedua sistem jam kerja tersebut diberikan batas waktu kerja yaitu 40 jam dalam satu minggu. Apabila melebihi dari ketentuan jam kerja tersebut, maka waktu kerja bisa dianggap masuk sebagai waktu kerja. Nama saya Laila Nur Fatihah, NPM 19101031110, ingin menjelaskan sedikit tentang peraturan jam kerja menurut Depnaker. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan mencakup banyak hal, beberapa di antaranya yaitu membahas tentang jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, upah, pesangon, cuti, dan PHK dan beberapa hal lainnya yang berhubungan dengan ketenagakerjaan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Peraturan ini dibuat untuk mesejahterakan para pekerja dan menciptakan keteraturan. Beban kerja yang dirasakan oleh para buruh di masing-masing perusahaan berbeda-beda. Ada yang bekerja dari pagi sampai sore, ada yang bekerja sampai malam, bahkan ada juga yang harus tetap bekerja di hari libur. Hal tersebut tergantung pada bidang apa perusahaan tersebut bergerak. Tak jarang juga kita harus lembur jika memang dituntut untuk demikian. Peraturan mengenai ketenagakerjaan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 77 sampai 85, di mana pada pasal 77 ayat 1 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja tersebut dibagi menjadi mengatur dua sistem. Yang pertama, 7 jam kerja dalam satu hari atau 40 jam kerja dalam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu. Yang kedua, 8 jam kerja dalam satu hari atau 40 jam kerja dalam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu. Pada kedua sistem jam kerja tersebut juga diberikan batasan waktu yaitu 40 jam dalam satu minggu. Apabila melebihi dari ketentuan tersebut, maka dianggap sebagai kerja lembur, sehingga harus diberikan upah. Ketentuan waktu kerja di atas juga hanya mengatur batas waktu kerja untuk 7 atau 8 jam sehari dan 40 jam dalam satu minggu, dan tidak mengatur kapan pekerjaan tersebut dimulai dan berakhir. Pengaturan mulai dan berakhirnya waktu kerja tersebut setiap harinya dalam kurun waktu seminggu harus diatur sesuai kebutuhan oleh para pihak dalam perjanjian kerja. Namun, peraturan tersebut tidak berlaku untuk beberapa sektor dan beberapa jenis pekerjaan. Dan dalam penerapannya, tentu pekerjaan yang dijalankan secara terus-menerus dijalankan dengan dibagi ke dalam beberapa shift. Berdasarkan keputusan Menteri atau Kepmenakertrans nomor 233 tentang jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus-menerus tanpa mengikuti
ketentuan jam kerja yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana pada Pasal 3 Ayat 1 mengatur bahwa pekerjaan yang berlangsung secara terus-menerus yaitu pekerjaan di bidang pelayanan jasa kesehatan, pelayanan jasa transportasi, pelayanan perbaikan alat transportasi, di bidang usaha pariwisata, di bidang jasa pos dan telekomunikasi, di bidang persediaan tenaga listrik dan PAM ataupun penyediaan bahan bakar dan minyak dan gas bumi, di bidang swalayan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya, di bidang media massa, di bidang konservasi, di bidang pengamanan, dan pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan dapat mengganggu proses produksi, merusak bahan, serta termasuk pemeliharaan atau perbaikan alat produksi. Berdasarkan peraturan di atas, setiap kelebihan jam kerja yang dilakukan oleh buruh atau pekerja dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, maka dihitung sebagai lembur yang harus dibayarkan, karena itu merupakan hak para buruh atau pekerja yang dilindungi oleh undang-undang.